Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saya sudah bolak-balik ceramah di banyak tempat. Di As-Salam inilah karpet merahnya paling panjang. Biasa, Masya Allah. Waktu berjalan tadi saya rasanya kayak pejabat apa itu. Masya Allah. Jadi siapapun yang tidak lulus jadi pejabat, silakanlah datang ke As-Salam supaya merasakan bagaimana rasanya di karpet merah. Susah saya mau menceritakan bagaimana rasanya jalan didampingi kiai-kiai luar biasa di karpet merah, itu susah untuk diceritakan. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Apalagi disambut sama santriwati dari ujung sampai mata saya melihat bawah terus. Karena kalau sampai saya melihat santriah direkam. Ini berapa kamera yang merekam? Nanti ditonton sama orang rumah. Bahaya. Kenapa? Masa Ustaz Abdul Somad mengajarkan mari kita jaga mata, tapi dia sendiri tidak berbudi tinggi. Berbudi tinggi. Untuk apa dia kaya? Untuk apa dia punya jabatan tinggi? Tapi kalau tidak berbudi, maka akan jatuhlah harkat dan martabatnya. Pejabat ditangkap KPK, jatuh. Orang yang terkenal, masyhur, tertangkap melakukan perbuatan maksiat, jatuh. Kenapa? Karena manusia itu dinilai dari berbudi tinggi. Bagaimana menciptakan manusia yang kader, yang qadirun, yang mampu untuk memimpin dirinya, memimpin keluarga, memimpin negerinya, memimpin bangsanya? Maka syaratnya itu banyak sekali. Saking banyaknya saya lupa. Untungnya bahan ceramah di As-Salam tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena sudah tertulis di dinding. Syarat yang pertama untuk dia bisa menjadi kader adalah berbodi tinggi. Itu yang sekarang diiklankan di televisi. Kalau kita tonton TV dari subuh, siang, asar, maghrib, isya, tengah malam, iklan-iklannya itu semuanya mengurus masalah body. Dari mulai iklan tapak kaki retak-retak sampai ketiak hitam. Mohon maaf Pak Kiai, saya kalau ngomong ini kadang keceplosan. Dari mulai rambut berketombe, rambut Anda panas dan gatal, gugur ketombe, pakailah anti dandruff. Turun salju di kamar mandi. Semuanya bercerita tentang body. Kalau mau ikut tes sekretaris, yang dilihat adalah body. Padahal body hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kekal abadi, yang dikenang sepanjang zaman bukan body, tapi berbudi tinggi. Inilah yang dididik di sini. Jadi kalau kita dengar itu bunyi tepuk tangan itu, di awal-awal tuh ada yang ragu. Dia tepuk tangan, dia tengok kanan, tepuk enggak ya? Makanya dia satu-satu dulu. Satu-satu. Dia tidak serentak. Karena memang tidak direkayasa. Ada di beberapa tempat ceramah direkayasa. Nanti kalau dia selesai ngomong pada menit sekian tepuk tangan. Di As-Salam tidak ada rekayasa. Tidak ada dusta di antara kita. Penuh dengan kejujuran. Penuh dengan ketulusan. Berbudi tinggi. Kalau ada orang Jepang anaknya tidak bisa matematika, dia nggak pusing, dia panggil guru matematika, kursus di rumah 3 bulan selesai. Kalau ada anak-anak di Jepang tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak stres, orang tuanya cukup panggil kursus bahasa Inggris, selesai 6 bulan. Tapi kalau anaknya tidak pandai ngantri, dia susah. Kenapa? Karena ngantri adalah budi pekerti.
Tahu rasanya gimana dipotong saat ngantri, sakit. Ustadz pernah merasakan dipotong waktu ngantri, ya. Dulu waktu di pondok, ngantri mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka puasa maghrib. Habis itu sholat di masjid. Setelah itu ngantri menunggu makanan. Sudah mau dekat pintu dapur ngambil nasi, dipotong. Mestinya kita sempat makan sebelum Isya, karena dipotong jadi jauh. Azan Isya sudah dekat, nasi mau diambil. Roh pergi ke masjid. Dendam Ustaz? Enggak, cuman ingat aja. Berbudi tinggi. Di sini kita diajarkan sama rata. Saya tidak tahu di antara anak-anakku ini mana yang anak pejabat, mana yang anak orang kaya, mana yang anak rakyat jelata, mana anak diplomat, mana yang anak penjual tomat. Semuanya sama, pelayanannya sama, bajunya sama. Jangan kalian sombong menjadi anak orang kaya, karena yang kaya itu bapakmu. Jangan kau bangga jadi anak pejabat, karena yang pejabat itu ibumu. Sedangkan engkau adalah anak yang belum tentu nasibnya di masa akan datang. Hari berganti, musim berubah. Jangan sepelekan teman-temanmu. Suatu ketika saya sedang jalan-jalan, di tengah perjalanan perut lapar, mampir ke rumah makan. Sampai di tempat makan saya pun makan. Rasanya yummy. Tak berapa lama saya ketemu dengan seseorang, wajahnya tidak asing. Saya teringat, oh ini teman saya dulu. Loh, kamu teman saya? Iya, ayo makan sama saya. Ayo makan. Saya ajak dia makan, dia pun makan bersama saya. Selesai, lama kita nggak ketemu ya. Ya, sejak kapan? Sejak kita selesai sekolah tahun 1996. 1996 saya tamat SMA Aliyah. Kalian waktu itu sedang berselancar di alam maya. Lama kita nggak ketemu sejak 96, ya. Lalu kemudian kita teruskan makan, ngobrol. Jangan pikirkan masalah bayar, saya yang bayar, saya bilang. Iya, insya Allah. Selesai itu saya pun pergi ke tempat bayar, kasir. Berapa semuanya makan? Kasirnya senyum. Berapa mbak? Kenapa? Makanannya sudah dibayar oleh orang yang duduk dengan bapak tadi. Dia yang bayar. Iya, tapi dia nggak ada suruh bayar. Karena rumah makan ini punya dia. Ternyata teman saya sekolah dulu. Saya tanya, gimana ceritanya kamu punya rumah makan besar seperti ini? Kita dulu satu kelas, Man. Waktu kau pergi kuliah, aku tidak kuliah. Bapakku meninggal, aku anak yatim. Ibuku tidak mampu. Tapi terus aku berusaha bisnis. Dan sekarang aku menjadi salah satu orang yang punya wisata kuliner. Kita tidak tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia. Hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti, musim berubah. Ternyata dia hebat, mobilnya mahal. Karyawannya dia bawa pergi umroh. Itu mobil kamu? Iya. Mahal sekali. Punya tuyul berapa? Kayak dia. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Kenapa kamu respon saya? Apa kata dia? Kau dulu waktu di kelas baik, Man. Coba kalau dulu saya sombong sama dia, saya ejek dia, saya bully dia. Pasti bayar waktu itu kan? Ini pentingnya kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Hari ini kau dihormati orang karena jabatanmu, tapi sampai masanya kau akan pensiun. Kau akan kembali menjadi orang tua, akan masuk ke dalam masjid. Tidak pede, kenapa? Karena dulu angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong, ada angkuh. Di pesantren As-Salam, keegoan, kesombongan, keangkuhan dikikis karena status kita sama di pondok pesantren. Ustadz kok bisa ngomong begitu? Saya merasakan itu di pesantren.
Emang Ustadz pernah di pesantren? Ya. Berapa lama? Jangan tanya. Budi bahasa Sanskerta. Karya, cipta, karsa, perbuatan manusia. Namanya budi pekerti yang luhur. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Makanya dalam hadis dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah adabku. Allah tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah dia orang yang salat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an. Inilah orang yang kalau dia bersedekah habis hartanya. Tidak ada. Tapi apa pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Banyak orang yang keliru membedakan antara akhlak dengan etika. Etika itu adalah kesepakatan manusia, sekelompok manusia di suatu daerah, di suatu komunitas, di suatu perusahaan, di suatu institusi membuat aturan, itu disebut dengan etika. Maka ada namanya etika jurnalistik. Tidak boleh menyebut nama orang. Etika hukum, asas praduga tak bersalah. Tidak boleh menuduh orang, bisa dipidanakan, dibawa ke pengadilan meja hijau. Etika di pesawat, sopan dan ramah sekali orang di pesawat itu. Begitu saya sampai ke atas, dia tanya, "Bapak nomor berapa?" Silakan masuk, duduknya di sini, nomor 1A, tasnya letak di atas. Bapak mau minum? Iya. Mau minum teh apa kopi? Teh. Teh manis apa teh pahit? Teh manis. Teh pucuk apa teh daun? Teh daun. Mau di gelas apa di cangkir? Kau buat aja lah, banyak kali pertanyaan. Di pesawat dia begitu sopan, begitu santun, begitu baik, begitu ramah. Tapi begitu pesawat landing di Cengkareng, sama-sama turun dari pesawat, dia sudah tidak kenal lagi. Kenapa? Karena dia memang disuruh untuk ramah dan taat selama berada di atas pesawat. Setelah turun ke bawah, siapa lu siapa gua. Tapi akhlak tidak demikian. Akhlak ditanamkan dari mulai buka mata berakhlak sampai tutup mata berakhlak. Inilah yang dididik selama 6 tahun di As-Salam sampai akhirnya keluar menjadi kader-kader yang berbudi tinggi, berakhlakul karimah.